Salam lingkungan lestari. Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas. Ada sejumlah 15 danau. Saya sudah mempelajari peraturan Presiden nomor 60 itu, kemudian sampai saya pelajari lampiran itu. Yang muncul di benak saya adalah muncul pertanyaan pertama, dengan struktur organisasi ketua, wakil ketua 5 ya, terus juga anggota 15 ya, 15 lembaga. Apa mungkin itu bisa bekerja untuk menyelamatkan danau? Dalam menyelamatkan lingkungan itu harus dipastikan dulu siapa melakukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, mungkin nggak dengan organisasi seperti itu melakukan menyelamatkan danau ya, dengan struktur organisasi itu? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, apakah dengan Perpres ini dan juga dengan lampirannya itu ada itu permasalahannya apa, terus penanganannya apa, targetnya apa, danau akan selamat? Atau ada nggak pengaruh kegiatan itu atau target-target yang dibuat dalam lampiran peraturan ini mempengaruhi kualitas air danau? Nah, saya fokus kepada Danau Toba karena saya mengamatinya secara detail gitu ya. Apakah dengan Perpres ini Danau Toba akan selamat? Atau 100% Perpres ini terlaksana? Apakah ada pengaruhnya terhadap kualitas air Danau Toba? Atau apakah Danau Toba selamat gitu? Ibarat orang sakit, apakah dengan obat ini mempengaruhi perbaikan kesehatannya gitu ya? Apakah memperbaiki kesehatan Danau Toba? Ketika saya pelajari secara detail termasuk lampirannya itu, menurut saya tidak sedikit pun mempengaruhi. Karena ada kan target-target tahun 2024 terus misalnya ya. Targetnya misalnya dilaksananya pengutungan daya dukung gitu ya. Produksi daya produksi budidaya perikanan 10.000 ton per tahun gitu. Semua target-targetnya itu. Kalau targetnya ini tercapai, mempengaruhi nggak? Misalnya gini, contoh. Coba kita ukur sekarang indikator kualitas air Danau Toba. Misalnya indikatornya itu kan ada indikator kimia, indikator fisika, indikator biologi, bisa juga indikator sosial. Coba kita lihat misalnya kita ukur sekarang indikator kimia itu kan ada BOD, ada COD, ada DO, ada TSS gitu ya. Itu kan ada indikator kimianya. Lalu misalnya faktor fisika misalnya ya, itu kan ada suhu, ada kecerahan gitu ya. Misalnya apakah Danau Toba makin cerah jika dilakukan Perpres ini tahun 2024 dengan targetnya 100% berhasil? Apakah kecerahan air Danau Toba berubah? Apakah biochemical oxygen demand berubah? Apakah chemical oxygen demand berubah? Apakah disulfide oksigen berubah? Apakah unsur-unsur kimia, fisika? Apakah indikator biologi berubah? Misalnya seperti ikan, plankton gitu. Apakah berubah? Saya pastikan tidak ada pengaruh Perpres ini terhadap kualitas air Danau Toba. Artinya obatnya salah. Nah, coba misalnya, kalau misalnya ya, hentikan keramba di Danau Toba. Ukur sebelum dihentikan, ukur sekarang indikator kimia, indikator fisika, indikator biologi. Semua indikatornya. Lalu kita lihat sama misalnya tahun 2024. Bagaimana dengan indikator kimianya? Bagaimana dengan indikator fisikanya? Indikator biologinya? Berubah nggak?
Coba bandingkan. Jadi kalau Perpres ini dilaksanakan 100%, kalau menurut kajian saya, ya, analisis saya, tidak ada pengaruhnya. Yang berpengaruh total itu kan jelas, misalnya kan, bahwa memang jaring apung itu, sisa-sisa PSS itu, sisa-sisa pakan itu sangat mempengaruhi indikator fisika dan kimia. Itu udah pasti. Hasil-hasil penelitian pohon panjaitan juga udah jelas itu. Ya kan? Jadi, nah, lalu sebenarnya apa sih sebenarnya persoalan Danau Toba? Persoalan Danau Toba itu kan jelas, ya kan? Keramba jaring apung yang luar biasa jumlahnya banyak tanpa sebuah carrying capacity, ya kan? Lalu kemudian limbah-limbah keluarga, ya mungkin itu pengaruh gitu ya. Lalu limbah-limbah dari sawah-sawah, ya. Lalu sedimentasi, ya kan? Itu kan yang langsung ke danau. Lalu persoalan kedua itu kan misalnya ya jelas kehadiran Toba Pak Lestari yang dikelilingi Danau Toba membuat kering kerontang, ya kan? Ya kan? Semua sungai-sungai terganggu, ya kan? Lalu apa lagi? Nah, ketika air permukaan menurun, lalu datang perusahaan lain, ya kan? Nah, Sungai Asahan dikorek. Nah, jadi seharusnya ketika permukaan air berkurang, konservasi yang ditingkatkan, bukan Sungai Asahan yang dikorek. Nah, ketika itu dikorek, sumber air tidak ada, ya sempurnalah penderitaan air Danau Toba itu. Nah, jadi sebenarnya persoalan Danau Toba itu kan misalnya indikator biologi selama ini tidak pernah dipertimbangkan misalnya spesies-spesies yang masuk. Nah, misalnya ya, ada misalnya kalau dia pejabat atau orang hebat main tabur aja, dia nggak tahu apakah itu mengganggu ekosistem, apakah itu endemik atau tidak endemik. Nah, itu yang harus diawasi. Nah, jadi kalau Danau Toba itu tidak perlu program seperti di lampiran Perpres ini. Karena kalau misalnya TPL ditutup, jaring apung ditutup, secara otomatis Danau Toba itu memperbaiki dirinya, asimilasi. Jadi Danau Toba itu punya kemampuan memperbaiki dirinya jika sumber-sumber yang membuat dia rusak dihentikan. Itulah yang disebut dengan kesadaran. Jadi kalau ada pun perpres seperti ini, perpres itu kan sudah kehadiran negara gitu ya. Kehadiran negara hanya sebatas perpres nomor 60 itu tidak signifikan memperbaiki Danau Toba. Dan saya tidak paham danau-danau lain, mungkin seperti di Sumatera Barat, kawan-kawan saya yang ahli-ahli perikanan juga bercerita betapa dahsyatnya dampak dari jaring apung itu. Jadi kalau kita mau serius memperbaiki Danau Toba, langkahnya sederhana. Tutup Toba Pak Lestari karena memang itulah raksasa mau rusak siklus hidrologi. Lalu yang kedua, tutup cabut izinnya jaring apung punya perusahaan. Nah, itu maksimal itu kalau harus ada jaring apung paling-paling milik rakyat yang dibatasi, terbatas. Kalau perusahaan tidak boleh. Hentikan semua perusahaan yang ada setiap danau seluruh Indonesia. Danau akan memperbaiki dirinya secara otomatis. Lalu kemudian limbah-limbah keluarga, apakah dari hotel dan semuanya, ayo total harus komitmen untuk tidak membuang ke Danau Toba. Nah, kalau itu dilakukan, danau Toba khususnya, dan danau-danau yang 14 lagi itu, seluruhnya sebenarnya terlalu diskriminasi kalau hanya 15, terlalu banyak danau di Indonesia. Seluruh danau itu mampu memperbaiki dirinya dengan kalau sumber yang membuat dia sakit dihentikan. Itu karena sudah kondisi parah. Dan perlu diketahui bahwa seluruh danau di dunia karena itu rusak karena eutrofikasi. Nah, tahun 2002 waktu itu saya ingat aku, Profesor Payaman Simajutek, Ketua Yayasan Perhimpunan Danau Toba, itu selalu bersama saya, Laji Mendamanik dan Felix Tumangger, sekretaris eksekutif ketika itu, Profesor Payaman ketua umumnya. Itu dulu kita punya gagasan membuat forum danau se-Indonesia.
Jadi YPDT itu, Yayasan Perhimpunan Pencinta Danau Toba itu dulu sudah memfasilitasi pertemuan-pertemuan danau seluruh Indonesia dan juga membuat pertemuan-pertemuan danau internasional. Makanya dulu tahun itu Profesor Payaman Simanjuntak menulis tentang pengelolaan danau di media di Jepang ketika. Saya ingat betul itu metodenya itu. Jadi ketika kita sudah berdialog, sekarang ada namanya seperti berdialog, berdiskusi, sekitar tahun 2002 sampai 2006 nggak salah itu, forum-forum danau se-Indonesia sudah datang, forum danau dari Bali, ada yang dari Sulawesi, dari Sumatera Barat, Jawa Barat, semua sudah hadir. Dan biasanya kami berdiskusi di Kementerian Lingkungan. Nah, ketika sudah rampung semua pengelolaan danau itu, lalu kemudian Kementerian Lingkungan menyarankan memanggil semua kementerian-kementerian, dipanggil Kementerian Depdagri, dipanggil. Nah, ketika menjadi banyak lembaga-lembaga kementerian yang datang, justru disitulah forum itu menjadi berhenti. Nah, karena terlalu banyak, lalu pertemuan-pertemuannya tidak jadi karena terlalu banyak lembaga. Akhirnya forum-forum danau yang sudah terbiasa kita lakukan dari organisasi-organisasi masyarakat menjadi kegiatan kita pun jadi berhenti ketika masuk ke pemerintah. Nah, dengan jumlah pemerintah seperti itu, lembaga penyelamatan danau ini, saya kira hampir tidak menyentuh substansi, ya. Saya kira itu dulu pendapat saya menyikapi Perpres nomor 60 tentang penyelamatan danau. Terima kasih.